minggu. Ya, 8 minggu kita mau belajar kebenaran yang luar biasa. Ya, yang mengubah hidup saya dan mengubahkan banyak orang karena firman Tuhan itu luar biasa. Nah, malam ini kita masuk ke sesi yang pertama. Teman-teman semua sudah punya makalahnya, ya. Di sesi pertama ini kita belajar tentang komitmen pemulihan, ya. Kita butuh berkomitmen dalam pemulihan, ya, supaya kita mengalami pemulihan yang luar biasa dan nanti kita bertumbuh dengan bertumbuh dengan mantap di dalam Tuhan, ya, mengalami kemenangan-kemenangan. Nah, kenapa kita mesti komitmen dengan pemulihan? Itu ya. Karena Tuhan sendiri komitmen dengan pemulihan. Jadi sebenarnya Tuhan duluan yang kasih komitmen, ya. Jadi sebelum kita berkomitmen, Tuhan duluan yang berkomitmen. Nah, di slide yang berikutnya, Tuhan rindu memulihkan umatnya. Itu dia ya. Tuhan punya komitmen untuk memulihkan setiap kita. Ya, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 ya. Kisah Rasul 3 ayat 21 di situ ya, firman Tuhan katakan, bisa dibuka di Alkitab masing-masing. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Ya tentu ya, ini bicara tentang Yesus datang ke dunia. Dan nanti Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia yang kedua. Nah, pada waktu dia datang ke dunia yang kedua, dia mau supaya kita dipulihkan, ya. Makanya Kristus menunggu ya sampai pemulihan segala sesuatu, dan yang paling utama adalah pemulihan siapa? Pemulihan setiap kita, anak-anaknya, ya. Pemulihan dari setiap kita mengalami pemulihan terobosan supaya kita bisa menangkap semua kegenapan dari Tuhan. Amin. Itu yang pertama ya. Kristus menantikan pemulihan dan terutama adalah orang-orang percaya, orang-orang kudus mengalami pemulihan, ya. Di 1 Tesalonika 5, mari kita lihat sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 ya. Lihat. Suratnya dari Paulus berkata begini, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga, lihat baik-baik, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada waktu Yesus datang kedua kali, salah satu yang Tuhan mau adalah kita didapati ya, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara, tak bercacat, sempurna, dipulihkan. Nah, berarti ya, kita bukan cuma diselamatkan dari dari dosa, cuma diselamatkan dari hukuman kekal, bukan. Tuhan bukan cuma mau kita selamat dari neraka, bukan. Tapi Tuhan mau baik roh kita diselamatkan, tapi jiwa kita juga mengalami pemulihan. Ya, tubuh kita terpelihara kudus. Jadi tubuh kita juga tidak terikat dosa-dosa terus. Ya, tubuh kita memang betul ya secara fisik makin melorot ya, tetapi hidup kita semakin kudus, semakin tak bercacat, semakin karakternya semakin bagus, ikatan-ikatan nggak ada lagi. Ya, jiwa kita terpelihara luar biasa. Waktu Yesus datang kedua kali. Amin. Ya, itu komitmen Tuhan untuk memulihkan kita. Nah, kerinduan Tuhan adalah di 3 Yohanes ya. Mari kita lihat sama-sama di dalam 3 Yohanes. Sama-sama kita baca 3 Yohanes 1-4. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Tapi di sini dikatakan gini, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, jadi pemulihan yang Tuhan mau setelah roh kita diselamatkan, maka bagian berikutnya adalah jiwa kita.
Ya, karena jiwa kita nggak langsung beres ya. Setelah kita diselamatkan, banyak keinginan, banyak kelemahan, banyak emosi negatif, banyak konflik, ya masih banyak mungkin ikatan-ikatan yang belum beres semua. Nah, Tuhan berkata, aku mau kamu mengalami baik-baik saja dalam segala sesuatu, tapi sama dengan kondisi jiwamu. Ya, artinya bahwa jiwa kita menjadi proyek Tuhan supaya jiwa kita sehat, ya, baik-baik saja. Dalam bahasa Inggrisnya prosper, ya. Jadi jiwanya itu melimpah, jiwanya melimpah dengan sukacita, melimpah dengan damai sejahtera, melimpah dengan kemenangan-kemenangan, ya, tidak dikalahkan lagi, ya. Emosi-emosi negatif dikalahkan, ikatan-ikatan dikalahkan. Amin. Ya. Nah, jadi itulah kerinduan Tuhan. Caranya gimana, Kak? Ya, di dalam 3 Yohanes 1-4, caranya firman Tuhan sudah jelaskan, ya. Di ayat yang ketiga dikatakan, aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang beri kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Ya, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sampai 3 kali dikatakan, ya. Bagaimana jiwa kita sehat. Yaitu kuncinya hidup dalam kebenaran. Nah, pada waktu kita diselamatkan, roh kita, ya, ditebus sempurna. Tapi jiwa kita yang mungkin pernah luka, yang pernah gagal, ya, yang mungkin dari kecil kita dikata-katai negatif, ya, itu belum pulih sempurna. Makanya pada waktu kita diselamatkan sering kita masih banyak konflik, ya. Sampai hari ini pun saudara masih banyak konflik kan, ya. Nah, tapi caranya gimana? Mesti hidup dalam kebenaran, maka jiwamu akan sehat, ya. Di dalam buku Emotional Intelligence, Daniel Goleman memberikan ciri-ciri jiwa yang sehat. Salah satunya adalah kemampuan mengatasi ketika ada konflik-konflik, ya, itu tidak melumpuhkan kemampuan-kemampuan kita, ya. Juga termasuk kemampuan dalam hal rohani, dalam pekerjaan, dalam kemampuan kita mungkin bekerja, dalam hubungan kita dengan keluarga, ya, itu tidak melumpuhkan. Dan salah satu cirinya juga bahkan mampu terus-menerus, ya, memotivasi dirinya untuk semangat terus di dalam Tuhan. Nah, ya, jadi saya rindu saudara nangkap hari ini, ya. Komitmen pemulihan dimulai dari Tuhan. Oke, kita lanjut, ya. Nah, karena itu kita mau hidup dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Tuhan mau kita dibangun. Ya, saya kasih nama di sini. Proyek kita di dalam pelajaran RCC itu adalah rekonstruksi kognitif, ya. Jadi dibangun ulang, ya. Jiwa kita ini dibangun ulang, cara berpikir kita, cara keyakinan-keyakinan kita, cara emosi kita bekerja itu kita bangun ulang, direkonstruksi kognitif, ya. Mari kita lihat sama-sama di dalam Roma 12, ya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, di firman ini kita belajar, ya. Nanti sepertinya di modul ada bagian yang kosong, tolong diisi. Itu berhubungan dengan rekonstruksi kognitif, ya. Janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, silakan kalau mau dicatat, ya. Jadi pembaharuan akal budi kita. Tuhan mau setelah kita diselamatkan, pemulihan itu berhubungan dengan pembaharuan akal budi kita, ya, direkonstruksi akal budi kita, ya. Mari kita lihat sama-sama di Efesus 4. Efesus 4, ya. Ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kembali ditulis di sini, dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ini sama kayak yang tadi, ya,
pembaharuan budimu, pembaharuan akal budi kita diperbaharui. Dan mengenakan manusia baru. Nah, jadi kita ini pemulihan itu bicara tentang pembaharuan akal budi kita dan mengenakan manusia baru. Apa itu? Identitas kita. Siapa kita sesungguhnya di dalam Tuhan. Ya. Karena setelah kita ditebus, kita punya jati diri warga kerajaan surga, anak-anak kerajaan, anak-anak terang. Ya, jadi pemulihan bicara tentang pembaharuan akal budi kita dan mengenakan manusia baru sehingga kita mengalami kemerdekaan. Ya, di Yohanes 8 ayat 31-32, ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya padanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ya, artinya terus dalam proses pembaharuan firman akal budi kita dan mengenakan manusia baru seperti firman Tuhan. Kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi sepanjang sesi-sesi ini saudara nanti akan mendapat banyak firman-firman tentang identitas kita. Ya. Dan ketika kita tinggal dalam firman, lalu nanti ada rema. Kita mulai, oh gitu ya. Nah pada waktu itu kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Amin. Mungkin hari ini ada yang kayak saya. Dulu saya terikat dengan namanya pornografi, ya. Jatuh bangun dalam masturbasi onani bertahun-tahun. Saya masih ingat dari SMP saya sudah terikat ya. Sampai ikut Tuhan pun masih. Sampai saya jadi pembina, udah ikut sungguh-sungguh dari pembina, masih jatuh juga. Sampai satu hari ketika saya mengerti firman-firman ini, saya tinggal di dalamnya pembaharuan mengenakan manusia baru, tiba-tiba ting ya, rema bicara. Dan firman Tuhan benar, begitu kita mengerti, tiba-tiba itu yang namanya ikatan kenajisan kayak rontok sendiri. Amin. Ya. Tiba-tiba kayak hilang sendiri. Merdeka. Ya, makanya kita memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena bukan usaha kita, tapi firman yang bekerja dalam kita. Amin. Ya. Saudara yang malu, pemalu ya, saudara yang minder, saudara yang suka kepahitan, saudara yang emosionalnya meledak-ledak, ya. Apakah bisa dipulihkan? Bisa. Kalau kita mengenakan manusia baru. Amin. Dan pada waktu itu saudara akan dibebaskan ya. Oke, lanjut. Nah, lalu di kelas ini kita akan melakukan pemulihan dengan konselor. Nanti makanya dibagi dalam dengan konselor-konselor yang ada. Ya, dengan konselor yang ada. Dan kita dipulihkan dengan pemulihan dalam persekutuan. Slide yang berikutnya. Ya, kita dipulihkan dalam persekutuan atau koinonia. Apakah nanti ada konseling berdua? Ada, ya tentu ya, berdua pasti ya. Tapi kita menggunakan kekuatan koinonia. Ya, mari kita lihat sama-sama di dalam 1 Yohanes 1 ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 ya. Firman Tuhan berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Berarti nggak sendirian, seorang dengan yang lain. Ya. Dan lihat baik-baik, waktu kita dapat persekutuan seorang dengan yang lain, apa yang terjadi? Dan darah Yesus, anaknya itu apa? Menyucikan kita dari segala dosa. Wow, ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita, ya dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, ya. Pada waktu darah Yesus mengalir, ada menyucikan, ya. Ada mengampuni, membersihkan kita dari segala kejahatan. Tapi kita harus hidup dalam terang dulu. Nah, apa yang dimaksud hidup dalam terang? Kita nanti konselingnya, ya, makanya pakai nama komunitas ya. Nanti kita ada 2-3 orang berkumpul dengan satu konselor. Nanti kita mau saling terbuka. Amin. Ya, saling terbuka, curhat tentang hidup kita apa adanya. Saya berdoa saudara berani mengungkapkan diri Anda, ya mungkin tidak semua langsung tapi pelan-pelan.
Firman Tuhan katakan kalau kita hidup dalam terang, ya sama seperti Dia dalam terang, kita beroleh persekutuan satu dan lainnya. Berarti ada komunitas satu sama lain. Dan pada waktu komunitas terbentuk, pada waktu kita terbuka, maka darah Yesus mengalir. Dan darah itulah yang menyucikan kita. Amin. Wow. Jadi semua teman-teman yang ikut malam ini, yang memulihkan nanti bukan konselor. Ya, bukan konselor cuman alat. Yang memulihkan siapa? Yesus. Hadirat Tuhan, darah Yesus. Jadi praktek saja kita. Praktekkan perintah firman Tuhan tadi, sharing terbuka, dapat persekutuan satu sama lain. Nanti darah Yesuslah yang menyucikan saudara. Menyembuhkan saudara. Karena dalam darah ya, lihat di slide, ada kehidupan, ada makanan, ada oksigen, ada penyucian, semua ada. Dan tentu ada pembaharuan, kesembuhan. Amin ya. Jadi nanti setelah ini kita akan ada split room, teman-teman semua masuk ke dalam komsel ya, komunitas bersama konselor masing-masing ya. Nanti bisa kenalan, tentu karena ini pertama kali, kenalan dulu ya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Oke, karena kita ada dalam komunitas, maka kita mesti ada komitmen untuk dipulihkan di sana. Seperti Tuhan juga komitmen, kita juga mau komitmen ya. Lihat sama-sama. Ada 7 nilai komitmen. Ya, slide berikutnya. Ada 7 nilai komitmen. Yang pertama kita mau jujur dan terbuka. Nah ya, jadi kita berdoa, kita berharap ya kalau kita mau benar-benar darah Yesus mengalir, maka harus hidup dalam terang ya. Berarti komitmen harus hidup dalam terang, jujur dan terbuka. Ceritakan apa adanya. Ya. Saudara kalau aduh saya jatuh dalam dosa, cerita aja ya. Kak saya belum nyaman, enggak apa-apa, kita pelan-pelan. Ya. Buka pelan-pelan kehidupan kita. Ya, supaya darah Yesus mengalir nanti ya. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu maksudnya apa? Yang diceritakan adalah kisah hidupnya saja, hidupnya kita, ya. Jangan menceritakan orang lain. Misalkan saudara lagi konflik sama teman kos yang lain, ya. Saudara lagi konflik nih. Lalu saudara cerita, saya konflik sama teman kos. Tapi kemudian saudara mulai menceritakan teman kos Anda bukan saudara, ya. Ya dia kebiasaannya itu ya suka nonton gini-gini, dia suka gini, dia. Nah, kita nggak cerita diri kita, kita ceritain orang lain. Atau kita mungkin punya luka dengan keluarga. Alih-alih kita menceritakan hidup kita, kita mulai menceritakan lebih banyak tentang keluarga kita. Ya papa saya begini, mama saya, semua tentang mereka, ya. Lalu sibuk menceritakan mereka bukan kondisi kita. Bisa nangkep ya? Jadi kita mau bertanggung jawab dengan diri kita. Bukan mencari-cari kesalahan orang lain ya. Yang ketiga, kita menjaga rahasia. Nah, kenapa? Karena kita ada beberapa orang, tentu setiap orang punya area-area yang risih ya, area-area yang masih bermasalah, area-area yang masih mungkin bergumul dan belum mau diketahui orang banyak. Maka di dalam komunitas itu kita mesti jaga rahasia. Ya, istilahnya begini, apa yang diceritakan di kelompok, ya biarlah tinggal di kelompok. Jangan dibawa keluar, diceritakan sama orang lain. Misalkan di situ ada yang cerita, aduh saya ini ya kelihatannya rohani sih sebenarnya ya pelayanan, tetapi saya hobinya seminggu 3 kali jatuh dalam pornografi ya. Lalu kita, wah rupanya seperti itu ya. Wah, terus kita ceritakan, itu tidak baik ya. Kita mau pulihkan, kita mau hidup dalam terang, kita mau dapat persekutuan, makanya kita mesti jaga rahasia itu di situ saja, selesai ya. Biar konselor yang akan nanti mengkonseling dan sebagainya. Amin. Ya. Terus penerimaan tanpa syarat ya. Apapun kondisi teman kita nanti di dalam kelompok, waktu dia cerita, misalkan ada sesuatu hal-hal yang menurut saudara, hah kok bisa begitu ya? Saudara harus belajar terima apa adanya. Kenapa? Karena bagi setiap orang pergumulannya itu bisa beda-beda ya. Buat yang satu biasa, yang satu berat sekali ya. Yang satu pikir itu biasa aja kok sampai kayak gitu ya. Jadi kita terimalah apa adanya dengan segala kondisinya. Amin. Ya, supaya kita komitmen pemulihan. Kelima, respect menghargai. Jadi pada waktu diceritakan ya,
waktu ngobrol ya kita respect ya, kita hargai yang dibicarakan, kita dengarkan baik-baik ya. Jadi kita hargai. Keenam, komitmen mau berubah. Jadi di kelas pemulihan ini, RCC, komitmen kita jelas, kita mau berubah menjadi lebih baik. Artinya, pada waktu kita konseling, pada waktu kita ngobrol dalam kelompok, itu bukan cuma sesi curhat, tapi habis itu nggak ada perubahan. Amin ya. Kita mau ada perubahan untuk dipulihkan menuju serupa Kristus. Amin. Nah, yang ketujuh, saling membangun. Jadi kita hadir di situ untuk saling menguatkan, saling membangun, ya, saling mendukung, ya. Bukan syukurin lo, ya. Oh dasar kamu ya, biarin aja deh dia, gitu ya. Ya boleh ya. Jadi kita mesti saling membangun. Amin. Oke ya. 7 nilai komitmen ini nanti kita akan terapkan sepanjang sesi-sesi berikutnya. Setiap kali kita masuk dalam kelompok ya. Jadi nanti konselor akan selalu mengulang-ulang 7 komitmen ini supaya kita ingat terus ya. Nah, supaya ini terjadi suasana kondusif, maka kita hindari menjadi 3 tipe orang ini ya. Coba dilihat sama-sama next selanjutnya. Jangan menjadi tipe orang seperti ini ya. Yang pertama itu tipe no problem. Nah ya maksudnya gini, pada waktu nanti di sharing gitu, halo gimana ya, seminggu ini ngalami apa, ada masalah apa? Oh nggak ada masalah ya. Oh baik-baik saja. Ya haleluya, puji Tuhan baik ya. Nah tipe begini, kenapa tipenya no problem? Ya karena nggak mau terbuka aja. Nah, sebenarnya kita punya masalah ya. Jadi jangan tipe no problem. Ya. Lalu kedua jangan tipe joker. Nah, tipe joker itu apa sih? Tipe suka ketawa-ketawa terus. Ya. Setiap kali dia cerita, mungkin ceritanya sebenarnya dia punya masalah ya. Mungkin masalah ikatan-ikatan sudah lama sekali pengen berubah, tapi dia sertai dengan joke ya. Ketawa ya. Kemarin saya jatuh dalam dosa gitu ya. Nah, kenapa dengan tertawa? Karena seringkali untuk menutupi rasa-rasa kegagalan dan sebagainya ya, ketidakberdayaan itu ditutupi dengan joke supaya orang menganggap it's okay ya. Sebenarnya ini termasuk bentuk-bentuk kesombongan ya pada waktu kita mau dipulihkan. Yang ketiga, jangan jadi tipe penasehat. Nah ini ya, jadi kita menjadi tipe penasehat jadi pada waktu konseling atau apa, bahkan konselornya pun dinasehatin ya. Jadi harusnya gini. Mungkin kita punya banyak pengetahuan ya, tetapi kita di sini mesti menjadi orang yang mau terbuka ya apa adanya. Boleh nggak kita saling membangun? Boleh ya, tapi tidak boleh mendominasi untuk menasihati dan mengatur begini-begini ya. Kita fokus pada pemulihan. Amin ya. Saya harap saudara bisa menangkap ya. Jadi ada 7 nilai komitmen, ada 3 tipe orang yang kita hindari ya. Dan saya percaya nanti saudara akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Amin. Ya. Terakhir sebelum selesai, nanti habis ini kita split room ya. Ada satu janji pemulihan di Roma 5 ayat 8 sampai 10 ya. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, lebih-lebih kita pasti diselamatkan, pasti dipulihkan. Amin. Ayat 10. Sebab jikalau ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Artinya apa? Ini janji ya. Saudara yang sudah ikut Tuhan, dulu waktu saudara masih berdosa, Tuhan Yesus mau mati. Lebih-lebih sekarang. Amin. Hari ini saudara ikut kelas pemulihan. Lebih-lebih lagi Tuhan mau pulihkan saudara. Amin. Ya. Oke. Sebentar kita akan masuk ke split room. Kita berdoa dulu untuk firman Tuhan ini. Nanti kita akan dikenalkan dengan konselor-konselor ya, dan kita bisa saling mengenal, kita bisa praktekkan yang tadi ya. Kuasa koinonia tadi untuk dipulihkan. Amin. Yuk datang sama Tuhan, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat malam ini kami sudah belajar sesi pertama tentang komitmen pemulihan. Kami mau dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus mau memulihkan kami. Bapa mau memulihkan kami.
Tuhan mau supaya jiwa kami sehat, menang dari semua ikatan. Bukan hanya diselamatkan dari neraka, diselamatkan, tapi jiwa kami berkemenangan. Bahkan kami didapati tak bercacat, tak bercela pada waktu Yesus datang. Kami jadi berkat dimanapun lewat hidup kami. Semakin serupa dengan Kristus. Tuhan berkati semua peserta malam ini, urapi juga konselor-konselor. Sebentar kami akan ada masuk ke speed room dan kami mulai konseling Tuhan, berkenalan Tuhan, urapi, hadir Tuhan, darah Yesus mengalir di sana, menyucikan, menyembuhkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus, setiap kita bisa katakan, amin.